إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin subhanahu wa ta'ala, masih tetap dengan pembahasan kita tentang alam jin dan setan, dan kita sudah bahas banyak poin tentang apa saja hal-hal yang akan dibuat oleh setan untuk menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ada beberapa poin, yaitu adalah dha'ful insan, ya, termasuk yang ditunggangi oleh setan untuk merusak anak cucunya Adam adalah kelemahannya manusia. Yang mana kita tahu setiap manusia memiliki kelemahan, yang mana kelemahan itu bisa dikatakan penyakit yang hinggap di tubuh manusia. Dan ini bukan penyakit yang kita tahu mungkin sakit gigi misalkan, ya, atau serangan jantung, darah tinggi, bukan itu, tapi penyakit hati, lebih ke penyakit hati. Dan setan akan mengarungi kelemahan-kelemahan tersebut yang ada pada diri setiap manusia dan akan dijadikan sebagai pintu masuk setiap setan ingin menggoda manusia tersebut. Dan sudah kita sebutkan penyakit apa saja yang bisa dikatakan, ya, atau dibilang contoh dari penyakit yang dimaksud. Disebutkan yang pertama contohnya al-ya's, ya, saat seseorang putus asa, ya, atau bisa kita bilang pesimis, ya, penyakit hati yang perlu kita buang dari diri kita. Pesimis, ya, karena pesimis itu dibenci dalam Islam. Dan Rasulullah tidak suka dengan apa? Al-ya's. Rasulullah sukanya dengan apa? Tafa'ul, saat seseorang itu optimis. Begitu juga al-batar, ya, kesombongan. Ya, sombong ini banyak menyesatkan manusia dan mungkin banyak bisa dikatakan bukan hanya menyesatkan namun merusak diri seseorang, menggerogoti diri seseorang dengan cepat. Sebagaimana kita tahu Fir'aun, Qarun, ya, Abu Jahal dan kawan-kawannya semua itu dimulai semuanya dari apa? Sombong. Begitu juga setan. Setan itu dilaknat oleh Allah, diusir dari rahmat Allah, dimasukkan semua, dipastikan mereka semua ada di neraka karena apa? Sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-ujub. Ya, saat seseorang memiliki penyakit ujub, bangga diri, tertipu oleh dirinya sendiri. Al-fakhr, berbangga-bangga. Begitu juga al-zulm, kezaliman. Al-baghi, ya, melampaui batas saat seseorang dikasih tahu tidak mau. Bahasa Lomboknya pagah. Tahu, betul ya? Ya, dikasih tahu baghi, tidak mau. Tidak mau baik dia. Begitu juga al-ajalah, buru-buru, bakhil, ya, tamak, suka debat kusir, dan yang lain-lain dari penyakit-penyakit hati seperti hasad, ya, cinta harta, dan terfitnah oleh dunia, ya. Ini semua pintu-pintu yang akan dimasukkan oleh setan kepada diri seorang hamba. Di mana dia lihat ada salah satu dari yang kita sebutkan, ya, nanti akan masuk di situ. Maka bagi kita agar selalu berhati-hati, ya, jika ada penyakit hati agar segera sama kita penyakitnya dihempaskan, diobati, dan jangan berkecimpung di penyakit-penyakit tersebut. Jangan biarkan penyakit-penyakit itu terus hinggap di tubuh kita. Dan juga disebutkan di sini, ya, ini kita pindah ke poin yang selanjutnya, tersisa poin 17, 18 dan poin ke-19, ya.
Disebutkan bahwasanya an-nisa wa hubbud dunya, setan menggoda manusia itu melewati fitnah wanita dan fitnah dunia. Berapa banyak orang soleh yang terfitnah karena apa? Wanita. Berapa banyak orang-orang yang kita pikir baik, namun urusan dunia mereka tidak peduli. Apakah dari yang halal, apakah dari yang haram, mereka tidak memperdulikan itu. Ya, semua mereka diterjang semua karena sudah nyemplung terlalu dalam di dunia dan sudah lupa kepada akhiratnya. Sudah jelas itu perbuatan yang haram, tidak boleh. Mendolimi banyak orang, tapi masih tetap apa? Dibela. Kenapa? Dapat fulus, dapat uang dia di situ. Jadi dia tidak peduli. Sudahlah biarkan. Yang penting kami tidak kelaparan. Berapa dari mana nih kerjaan begini? Ya orang susah cari kerja. Begitu juga wanita. Jangan main-main sama api ya jamaah. Kalau sudah kecebur berat. Betapa banyak hancur rumah tangga seseorang karena CLBK. Tahu CLBK? Cinta lama bubarkan keluarga. Paham? Bukan bersemi kembali. Apa itu bersemi? Bubarkan keluarga. Bermudah-mudahan reuni-reuni singkat, ya kan? Kepo-kepo, cari tahu, stalking media sosial. Akhirnya apa? Mulai tanya kabar, akhirnya hancur semua. Fitnah wanita. Dan disebutkan di sini bahwasanya waqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ma taraka ba'dahu fitnatan ashaddu 'ala ar-rijali minan nisa. Ashaddu 'ala ar-rijali minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan atau tidak ada yang beliau tinggalkan yang lebih berbahaya dari kaum laki-laki dari wanita. Jadi ada suatu fitnah yang sangat dahsyat yang sama Rasulullah sudah diingatkan sebelum Rasulullah meninggal dunia kepada para umatnya, yang tidak ada fitnah yang lebih dahsyat lagi daripada ini. Fitnah apa itu? Fitnah wanita ya, bagi laki-laki. Kalau laki-lakinya zaman sekarang terfitnah dengan laki-laki lain, wallahu a'lam, itu penyakit namanya jamaah. Na'udzubillah. Walidzalika umiratil mar'ah bisitri jasadiha kulli. Makanya oleh syariat wanita itu diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya. Illa al-wajha wal kaffain. Ya. Kecuali ada yang pendapat mengatakan, ya sebagian mengatakan wajah dan ini kayak orang sholat itu. Ya, meskipun kebanyakan diperintahkan oleh para ulama suruh menggunakan apa? Cadar, pakai niqab. Ya. Wa amara ar-rijal bighuddi absarihim, dan memerintahkan para laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Wa nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khalwati bil mar'ah, dan Rasulullah juga melarang kita semua untuk berkhalwat, berdua-duaan oleh para atau dengan wanita. Wa akhbara annahu ma khala ar-rajul bi imra'ah illa kana asy-syaitan thalithuhuma. Dan dikabarkan juga kepada kita bahwasanya tidaklah seorang laki-laki dan wanita duduk berdua melainkan orang yang ketiganya siapa? Setan. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah apa? Aurat. Fa idza kharajat, kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan. Dia diintai sama setan, ya diperindah sama setan. Jadi sejelek-jeleknya tetap aja bisa menjadi apa? Fitnah bagi kaum laki-laki. Dan ini ya fitnah, mau gimana jamaah, ini fitnah. Ini salah satu ujian, iya atau tidak, percaya atau tidak, belum merasakan atau sudah merasakan, tidak tahu. Pokoknya Rasulullah bilang ini adalah apa? Fitnah. Jangan terus kita mau coba-coba, jangan. Ustaz, istri anda sudah 4, tidak mungkin anda terfitnah. Hatta 100 istrinya. Selama dia laki-laki dan barangnya bisa berdiri,
pasti tergoda sama perempuan, mustahil tidak tergoda sama wanita. Kecuali orang yang sudah tidak punya hawa nafsu hasrat sama sekali, ada penyakit, ya sudah kecelakaan misalnya, atau ada kelainan misalnya, sudah tidak bisa berdiri lagi, tidak tahu, wallahu alam. Tapi selama dia masih punya hawa nafsu hasrat, pasti tergoda sama wanita berapapun istrinya. Wa nahnu al-yawm nusyahid. Ya, dan hari ini kami melihat betapa dahsyat fitnahnya wanita-wanita yang berkeliaran di jalanan-jalanan yang oleh Rasulullah SAW disifati kasiyat, ariyat. Ya, pakai baju tapi apa? Telanjang. Pakai baju ketat-ketat, pakai celana ketat. Yang laki pakai celana panjang, yang perempuan pakai celana pendek. Nikah terbalik, yang laki pakai kerudung, yang perempuan pakai apa? Kebaya. Ya. Pernah hadir pernikahan, ya, yang lakinya pakai baju Saudi itu, yang berapa lapis itu, pakai shimah begitu kayak orang Arab, yang perempuannya pakai kebaya begitu. Ya kelihatan semua, bahkan kalau dilihat dari belakangnya bahasa gaulnya backless, tidak ada belakangnya. Yang laki tutupan kayak perempuan, kebalik. Yang perempuan yang kayak laki. Terjadi nih, bukan tidak terjadi. Banyak sekali yang terjadi. Apalagi zaman sekarang banyak sekali ya muassasat, ya, seperti organisasi yang menggunakan wanita-wanita sebagai penjaga-penjaga security dan lain-lain. Ini mengerikan para jamaah. Perempuan disuruh apa? Jadi security, disuruh jaga di sini dan di situ. Bisakah kira-kira jaga? Apakah wanitanya yang perlu dijaga? Dan itulah para jamaah sekalian, fitnah wanita yang kita alami di zaman sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Ya, kata Allah SWT, dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingini, apa-apa yang orang bersyahwat di dalamnya. Minan nisa. Yang pertama disebut apa? Wanita. Wal banin, baru setelah itu anak-anak. Wal qanatiril muqantara, dan harta yang banyak dari jenis emas perak. Minad dhahabi wal fiddah, ya, emas dan perak. Wal khailil musawwamah, begitu juga kuda-kuda yang pilihan. Ya, zaman dulu mungkin kuda-kuda hewan tunggangan, tapi zaman sekarang apa? Mobil-mobil berjejer. Satu orang punya mobil 20. Yang dipakai cuma satu saja. Dan yang lain-lain ya, binatang-binatang ya, wal an'ami wal harth, begitu juga pertanian, sawah ladang yang lebar mungkin yang mereka punya. Ini semuanya fitnah. Dzalika mata'ul hayatid dunya, kata Allah SWT, itulah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Sudah disebut sama Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sudah sampaikan ke kita 1400 tahun yang lalu akan ya menjadi indah ya, buat indah di matanya manusia cinta kepada apa? Syahwat. Yang mengajak kepada syahwat nomor 1 perempuan. Ya. Memang fitrahnya laki-laki itu mencintai apa? Wanita. Bukan kita tidak boleh mencintai wanita, bukan. Namun siapa yang berlebihan di sini sampai menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena wanita. Ya, dan ingat jamaah, ini hubus syahwat minan nisa, bukan cuma terus perempuan yang di luar rumah kita tergoda sama perempuan yang ada di luar, bukan. Orang itu bisa tersesat sama istrinya sendiri. Dan ini yang ditafsirkan oleh banyak para ulama. Meskipun dia itu istrinya sendiri, dia itu bisa memfitnah suaminya. Berapa banyak istri-istri yang melarang suaminya untuk berbakti sama orang tuanya.
Dan suaminya takut sama istrinya. Sami'na wa ata'na, suaminya sama istrinya. Oh iya. Masukin di telinganya. Suaminya mau sedekah sama orang, kamu masih kurang kasih ke kita, sudah mau sedekah sama orang. Subhanallah. Dan ini terjadi jamaah, banyak orang tanya. Istrinya lihat suaminya ngasih uang ke ibunya, istrinya tidak terima. Kalau istri Anda sendiri seperti itu, Anda bilang sama istri Anda, kamu tuh siapa? Urusan Anda sama kamu itu cuma buku nikah aja. Kalau Anda talak sekarang selesai. Tapi Anda sama ibu-ibu yang lahirkan Anda, dia perlu kita kasih makan. Wajib bagi kita sebagai laki-laki berbakti sama orang tua. Saya kenal sama kamu baru kemarin sore. Dia yang didik saya, yang menjadikan saya sekarang bisa memimpin rumah tangga ini, itu didikan orang tua. Jangan mau kita jamaah diatur sama istri-istri urusan seperti ini. Tidak usah tahu istri kita, tidak perlu tahu. Lain cerita kalau suami-suami yang minta uang sama istrinya, wallahu alam. Karena tidak bahas itu ya, keterlaluan itu. Dia yang kerja, dia yang punya uang, tidak usah ikut campur istrinya. Kasih kebutuhannya, ini saya bisa kasih ini. Mau makan, ini uang makan. Ini mau beli baju. Ini kalau sakit beli obat. Kasih. Di luar itu bukan urusannya istri. Saya mau kasih ke siapa, mau kasih makan adik, mau kasih makan ibu, tidak usah ikut campur. Bukan tugasmu itu. Dan ditegasin dari awal. Kalau tidak ditegaskan dari awal, kita diinjak-injak besok. Dan memang tidak ada dalam Islam haknya perempuan dia ngatur semua, mau ambil semua uang suaminya, tidak ada jamaah. Tidak ada itu. Dan ini yang terjadi. Berapa banyak laki-laki curhat sama dia, Ustaz, anak mau kasih uang ke ibu tapi ketahuan sama istri, panas dan istri anak marah katanya. Anak bilang tidak usah didengerin, suruh marah tidak apa-apa. Suruh ngomel-ngomel sepanjang-panjangnya, tidak apa-apa, rekam ngomelannya, rekam, besok setel di depannya lagi. Biar malu. Biarin perempuan mau gitu, biarin. Tapi jangan sampai kita punya istri menghalangi kita untuk berbuat ketaatan. Apalagi berbakti sama orang tua, itu ketaatan yang sangat dahsyat. Apalagi istri-istri yang manas-manasi suaminya untuk kurang ajar sama orang tuanya. Ini masalah ini. Dan itu fitnah. Jangan disangka fitnah wanita sebagaimana kita bahas tadi, perempuan-perempuan yang di luar yang tidak halal buat dia jadi fitnah. Bukan. Istri juga bisa jadi fitnah. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalam terfitnah. Ya. Ujian istrinya, nguji dia. Tapi beliau selamat dari fitnah itu. Tidak taat sama suaminya. Daraballahu mathalan. Ya, sebagaimana dalam surat apa? Tahrim ya. Ada dua wanita kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak apa? Tidak taat sama suaminya. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Mereka dua-duanya istrinya hamba kami yang soleh. Fa khanatahuma, namun suaminya apa? Dikhianati. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihissalam. Dikhianati. Fa khanatahuma. Namun Nabi Nuh dan Nabi Lut berhasil ya, melewati ujian ya, fitnah istrinya tadi. Banyak para suami yang tidak berhasil melewati fitnah istrinya. Dibuat sama istrinya sulit orang ini membuat ketaatan, sulit mau berbakti kepada orang tua, dibuat lupa sama keluarganya, dikuasai semua sama istrinya. Tapi kalau mertuanya datang disuruh santuni, orang tuanya sendiri tidak boleh disantuni. Ini sakit namanya jamaah. Jangan mau kita dibuat main-main seperti itu sama istri kita, wahai para laki-laki. Dan itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Lalu selanjutnya para jamaah sekalian, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu memang manis dan hijau ya, enak dilihat mata. Wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala
mempercayakan kalian untuk mengurusinya ya. Allah tinggalkan dunia ini, ya kita yang ngurus dunia ini. Ya sembari sama Allah Subhanahu wa taala dibimbing kita, ya dunia itu diwarisi ke kita oleh Allah, seakan-akan demikian. Ya. Fayanzur kaifa ta'malun, dan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilihat bagaimana amalan kalian semua. Ya. Tidak sampai di sini hadisnya. Jadi Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innad dunya hulwatun khadiratun, betul dunia itu apa? Hulwa, manis. Khadirah, hijau. Lahan hijau bahasanya. Nikmat hidup di dunia, indah dunia itu, menggiurkan dunia itu. Betul. Dan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita tinggal di sana ya untuk bekerja, berjalan di atas muka bumi ini. Fayanzur kaifa ta'malun, dan Allah akan lihat bagaimana kalian beramal di atas muka bumi ini. Namun oleh Rasulullah SAW diingatkan kepada kita semua agar kita jauh dari dua fitnah. Kata Rasulullah, fattaqud dunya, hati-hati kalian sama fitnah dunia. Ya. Wattaqun nisa, hati-hati kalian dengan fitnah wanita. Dua fitnah. Apa? Dunia sama apa? Wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena sungguh fitnah yang pertama kali di kalangan Bani Israel adalah masalah wanita. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hancur porak-poranda Bani Israel karena perempuan. Ujian yang menimpa mereka berupa apa ujiannya? Perempuan. Oh kita takut nanti ada tsunami, gempa bumi, banjir bandang, takut. Perempuan kita lalai masalah ini. Akhirnya kita terfitnah juga. Berdua sama pegawai, bosnya sendiri laki, anak buahnya sendiri perempuan. Fitnah atau tidak ini? Ini bahaya. Berbahaya ini. Meskipun cuma anak buah, meskipun cuma begini dan cuma begitu, tetap namanya wanita adalah apa? Fitnah, ujian bagi laki-laki karena diintai sama setan kalau keluar dari rumahnya. Makanya kata Rasulullah, "Falyakhrujna tafilat." Kalau mau keluar dengan keadaan hambar perempuan itu. Wanginya tidak bisa dicium sama orang, wajahnya juga kalau bisa tidak bisa dicium, tidak bisa dilihat, dinikmati sama orang. Sama Rasulullah sudah diperintahkan demikian. Kalau sekarang kan enggak, wangi, pakai make up, lipstick lengkap, pakai alis, pakai pensil ditambah, bulu matanya diperlentik semua. Pipinya dikasih merah-merah supaya kelihatan merah. Sudahlah, sampai mukanya putih, tangannya coklat. Sudah, falyakhrujna tafilat. Jangan dikeluarkan itu semua, jangan. Hambar aja sudah. Sebagaimana aslinya. Loh Ustaz, nanti anak kecium bau. Jangan sampai bau. Dan juga jangan sampai wanginya apa terlihat orang lain. Atau kecantikannya terlihat orang lain. Wanginya juga jangan sampai tercium orang lain. Banyak sekarang wangian-wangian wanita yang tidak keluar baunya, cuma dia cium dirinya dia sendiri. Wajahnya ditutup, tidak mau pakai cadar, sudah tidak usah dandan. Keluar hambar begitu kalau tidak perlu keluar. Di rumah sama suaminya habisin lah itu make upnya. Warna biru, warna hijau, terserah. Sepuasnya kalian. Dan ini jangan sampai terbalik-balik. Ini menjadi fitnah para jamaah sekalian, merusak tatanan masyarakat, merusak kaum muslimin. Kita lihat apa yang dikatakan oleh para salafus saleh terdahulu yang masalah wanita ini. Seterusnya dikatakan oleh Yusuf bin Asbad, ya, rahimahullah. Yusuf bin Asbad dari kalangan para salaf, beliau mengatakan, ini mungkin di zaman itu belum ada perempuan-perempuan yang ya tidak sedahsyat sekarang ya, perempuan-perempuan pakai make up ya. Ada yang rambutnya bisa warna begini, warna begitu, nanti
lipstiknya dari warna ada pink naik ke atas, terus orange, semua lengkap, sampai merah, sampai warna macam-macam. Mungkin dulu tidak ada. Dikatakan seandainya aku mendapat amanah untuk menjaga Baitul Mal, jika aku diberi amanah untuk jaga Baitul Mal yang isinya harta semua, saya optimis bisa melaksanakannya. Namun jiwaku tidak akan merasa aman jika dipercaya untuk berduaan dengan seorang wanita, sekalipun dari kalangan orang-orang negro yang hitam sekali kulitnya, meskipun sesaat saja. Jangan suruh anak urusan atau berdua sama perempuan, meskipun cuma sebentar, meskipun mungkin bagi dia perempuannya hitam, legam, jelek, rambutnya keriting, menakutkan, atau sampai rambutnya anti air misalkan, masuk ke air tidak basah rambutnya. Meskipun begitu, anak tidak berani. Ini orang-orang terdahulu yang imannya tebal, ya, sholat malam, puasa. Jangan suruh anak jaga apa? Perempuan, jangan. Dan itu juga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, silahkan kau suruh aku menjaga rumah mewah, penuh harta, melimpah, silahkan suruh jaga. Namun jangan kau suruh aku menjaga wanita yang tidak halal bagiku, meskipun berupa budak yang hitam legam. Kalau malam tidak kelihatan cuma mata sama giginya aja, jangan suruh anak jaga perempuan. Mau sejelek apa? Ya sudah, bayangkan yang paling jelek seperti apa. Jangan suruh anak jaga perempuan. Dan itu juga dikatakan oleh Sa'id ibn al-Musayyib, tidak ada yang saya takutkan melebihi ketakutanku terhadap wanita. Tidak ada. Dan inilah potret para salafus soleh menghadapi fitnah wanita. Dan ini ujian kita para jamaah sekalian. Jangan sampai kita tertipu dan bermudah-mudahan sama fitnah ini. Begitu juga fitnah harta yang kita sebutkan tadi, setan akan masuk lewat fitnah harta ini. Fitnah dunia yang berupa harta, tahta. Begitu juga di dalamnya ada wanita, ini ditunggangi oleh setan untuk menyesatkan anak cucunya Adam, untuk menjerat kita semua ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sadar atau tidak sadar, betapa banyak orang-orang yang mungkin dulu dijodohkan oleh ibunya dengan wanita-wanita tetangganya atau orang dekatnya, tapi dia tidak mau, nyari yang jauh-jauh di sana. Sudah dapat, sudah nikah, besok-besok lihat tetangganya yang dulu dia anggap kurang bagus, bagus juga ternyata ya. Loh, katanya hitam, iya hitam tapi manis sekarang katanya. Dulu dia tidak mau, cari yang aneh-aneh. Sekarang dia sudah dapat ini, jadi bagus tuh. Kenapa? Setan ditunggangi sama setan. Dan begitulah ya, orang mencari tahta. Nanti kalau saya sudah dapat, saya akan begini, saya akan begini, saya akan membantu kaum muslimin, saya akan mempermudah kaum muslimin, saya akan begini, meraup suaranya kaum muslimin. Sudah jadi, hilang. Assalamualaikum, terima kasih. Selesai sudah, tutup pintunya rapat-rapat. Ya ini yang terjadi jemaah. Ya betapa banyak partai-partai yang bawa-bawa Islam, kena fulus, belok semua, habis. Kemana sekarang? Tidak tahu, tenggelam semuanya. Itulah dunia. Begitulah dunia. Dan begitulah cara setan menunggangi manusia, ditunggangi sama dunia, dijariin alasan-alasan. Oh kamu harus raih ini, raih itu, nanti kamu akan begini, nanti kamu begitu. Tidak ada, tapi tidak bisa. Dan itulah para jamaah sekalian yang terjadi. Dan kita lihat zaman sekarang sangat banyak ini terjadi. Sangat banyak ini terjadi di depan mata kita sendiri. Entah kita baca di berita atau kita lihat langsung, kita kenal sama orangnya. Bahkan tidak peduli serta-merta, sudah tahu kezaliman terang-terangan, sudah main kasar seperti ini, zolim di atas yang waduh top sekali, sudah masih dicari uzur, masih dibela lagi.
Masih pro dia. La haula wala quwwata illa billah. Hadza ad-dunya. Itulah dunia para jamaah. Makanya kita jangan main-main ke sana. Ya, secukupnya kita cari dunia ini untuk makan jamaah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berlebihan. Ya. Berapa uang yang kita punya? Ya, tidak mungkin sama kita dibawa mati jamaah. Iya oke, di ATM kita di bank banyak uang. Iya. Kita makan berapa? Nasi berapa suap kita makan jamaah? Pakai telur, pakai tempe, pakai daging, selesai. Berapa? 50.000? Sudah mahal itu di sini 50.000. Atau ke warung itu di depannya rumah sakit yang lama itu banyak warung. Kasih uang 50.000, dikasih apa antum coba? Dikeluarin semua itu lauknya, dikasih ke antum semua. Mau makan apa kita ini? Alhamdulillah Allah kasih yang ada halal, barokah, kebutuhan Allah penuhi semua, sudah jemaah. Jangan terlalu masuk, saya mau ini semua sama kita dimaui. Akhirnya apa? Ditunggangi sama setan, tersesatlah kita semua. Dan ini yang terjadi juga bagi teman-teman yang sudah punya usaha, usahanya jalan, bagus, bisa dikatakan sudah lebih dari cukup, tapi ambisi, mau memperbesar, memperluas usahanya. Akhirnya apa? Main kotor, pinjam sama pinjaman apa? Riba, akhirnya hancur semua. Di dunia hancur, di akhirat juga nanti apa? Panjang urusannya, hisabnya, yang main-main sama yang haram. Dan yang selanjutnya para jamaah subhanahu wa ta'ala yang ditunggangi oleh setan adalah al-ghina wal musiqa, nyanyian-nyanyian dan musik. Seruling setan. Kita kalau sudah dengar lagu-lagu jamaah mungkin yang dulu-dulu kita dengar, lupa kita, seakan-akan terbang. Ya salam. Mengingat masa lalu 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Lupa. Ana terkadang membayangkan gimana hatinya orang-orang yang setiap hari bikin lagu, bikin musik, genjreng-genjreng, nyoba kunci ini, kunci itu, catat-catat. Ingat tak kira-kira sama Allah Subhanahu wa taala? Adakah waktu dia mengingat Allah, bahkan mungkin kalau sholat yang diingat lagunya itu? Wallah jamaah, anak kenal sama orang, meninggal sudah orangnya, rahimahullah. Tanya sama anak, kaget anak. Habis sholat di masjid, keluar, anak masih diajak ngobrol sama orang di luar masjid, dihampirilah sama dia. Gimana hukum sholat anak, sah enggak? Kenapa bang? Anak bilang, tadi anak pas at-tahiyat, anak melantunkan at-tahiyat itu dengan nada lagu India fulan, kata dia. Sah enggak? La haula wala quwwata illa billah. Penyanyi itu orang. Gimana coba? Lagi sholat, at-tahiyat, keinget lagu India. Jadi at-tahiyatnya pakai apa? Nadanya lagu India itu. Antum bayangkan. Bisakah kira-kira musik ini mendekatkan diri kita kepada Allah SWT? Oh, musik religi disematkan ke Islam. Sekalian Homer religi, zina religi, apa lagi? Ya religikan semua kalau mau. Dan kita dengar ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa min makaidi aduwillahi, dan dari makar-makar, tipu daya musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setan. Wa masaidihi allati kana biha man qalla nasibuhu minal ilmi wal aqli wad din. Dan dari pancingan, jebakan yang selalu digunakan untuk menjebak dan untuk menipu orang-orang yang sedikit ilmunya, akalnya, dan agamanya. Lihat siapa yang ditipu? Ilmu, akal, dan agamanya orang yang sedikit. Adapun orang yang berilmu, pegang agama benar, sulit sama setan diganggu dengan hal-hal seperti ini. Wasada biha qulubal jahilin wal mubtilin, dan yang selalu digencarkan sama setan untuk merusak hati-hati orang-orang jahil dan para pemikul kebatilan, para pelaku kebatilan. Apa itu? Sama'ul mukai wat tasdiyah, ya. Memperdengarkan mereka, ya, setan ini memperdengarkan kepada mereka siulan-siulan dan tepuk tangan. Yang selanjutnya apa? Wal ghina bil alatil muharramah,
nyanyian-nyanyian yang dipadukan sama alat-alat yang haram. Alladzi yasuddul quluba biha 'anil Qur'an, yang membuat hati-hati manusia jauh dari Al-Qur'an. Wa yaj'aluha akifatan 'alal fusuqi wal isyan, yang menjadikan hati-hati kita semua bertengger, berdiam diri di atas kefasikan dan kemaksiatan. Diam di situ. Sudah tahu maksiat, tapi dia ada di sana terus. Sudah tahu ini maksiat, kefasikan, terus di sana sulit untuk keluar. Apa itu kata Imam Al-Qayyim? Fahuwa Qur'anus syaiton. Itulah Qur'annya setan. Wal hijabul kathif 'anir rahman. Dan ini adalah hijab yang sangat tebal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dihalangi hamba ini untuk mendekatkan diri sama Allah dengan apa? Dengan nyanyian-nyanyian dan musik-musik ini. Jadi jangan kaget, orang ahli musik setiap hari musik, antum kasih tahu ini haram, jangan, pasti antum ditentang. Kenapa? Hijab yang sangat tebal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih ngerinya lagi, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa huwa ruqyatul liwat waz zina. Seakan-akan ini adalah ruqyah. Omongan-omongan, ucapan-ucapan yang mengantarkan dia kepada liwat. Meskipun ini dilarang para jamaah ya. Tidak boleh kita ngomong apa liwat. Maksudnya ini adalah amalannya kaumnya Nabi Lut ya, homo wazina. Dan ini sebagai mukaddimahnya apa? Zina. Musik, nyanyian. Mukaddimahnya zina. Kada bihi syaitan an-nufusal wal mubtilah. Dan begitulah setan menipu, menjerumuskan ya para jiwa-jiwa yang menyukai kebatilan-kebatilan ini. Wa hassanahu laha makran wa ghurura. Ya, dan makar setan yang membuat jiwa-jiwa manusia itu seakan-akan membuat itu semua baik. Ya, menipu banyak orang. Apa itu para jamaah? Musik, nyanyi-nyanyian. Orang yang baca Al-Quran setiap hari, sedikit jauh dari Al-Quran, mungkin agak menipis imannya. Gimana yang setiap hari nyanyi-nyanyi, genjreng-genjreng, musik-musik? Gimana jamaah kira-kira? Tekanan berat yang dirasakan sama hatinya itu. Kosong. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala jauh sekali. Dihalangi dengan hal-hal yang sangat banyak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah orang-orang seperti ini jika mendengar Al-Quran terus bergetar hatinya takut kepada Allah? Mungkin. Rahimallah, siapa yang Allah membuat begitu bisa-bisa saja. Tapi kebanyakan orang apa? Semakin jauh dibuat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat seniman-seniman terutama para ahli musik. Ya, lihat kalau berbicara ngawur-ngawur. Saya muslim tapi saya tidak sholat. Coba bikin saya sholat, kata dia. Saya muslim tapi saya tidak sholat. Coba kamu bikin saya menerima bahwa sholat itu wajib, biar saya rajin sholat. Musik-musik. Lihat, diarahkan kemana orang sama musik. Wa min ajabin anna ba'dhan nas alladziina yad'una at-ta'abbud. Dan lebih parahnya lagi, perlakuan sebagai manusia, sebagian manusia yang mengaku dirinya sedang beribadah kepada Allah SWT, yattakhiduna al-ghina war-raqsi atau war-raqsa wat-tamayula tariqan lit-ta'abbud. Menjadikan nyanyian-nyanyian, joget-joget, ya goyang-goyang sebagai apa? Beribadah. Mereka, ya dikatakan mereka meninggalkan, ya kata Imam Al-Qayyim, ini masih perkataan Imam Al-Qayyim. Haula yatrukuna as-sama' ar-rahmani, meninggalkan, mendengarkan ya apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa yadhhabuna ila as-sama'i syaitani. Mereka malah pergi untuk mendengar apa-apa yang datang dari syaitan. Ya. Maka inilah para jemaah sekalian, cara-cara setan untuk menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahafan. Beliau mengatakan as-sama' bid'atu asyar isman, yang mendengarkan musik-musik ini
ya, atau hal-hal yang tidak ada gunanya, beliau menyebutkannya dengan beberapa kata. Yang pertama allahu, sesuatu yang melalaikan. Ya, allahu sama sejenis ya. Wal batil, kebatilan. Waz-zur ya, keburukan, mendengar ya kebohongan, kedustaan. Wal muka, siulan-siulan. Tasdiyah, tepuk tangan. Ruqyatuz zina, dibilang apa? Ruqyatuz zina ya, sebagai muqaddimahnya zina. Wa Qur'anus syaitan, dikatakan juga sama Imam Ibnu Qayyim sebagai Qur'annya syaitan. Wa mambatun nifaqi fil qalb, muaranya kemunafikan dalam hati. Was-sautul ahmaq, suara-suara yang bodoh. Was-sautul fajir, suara-suara yang durhaka. Was-sautus syaitan, atau suara-suara syaitan, atau mazmur syaitan, atau seruling-serulingnya setan. Ini semua kata-kata yang dipakai untuk menghina apa? Alat-alat musik dan yang sejenisnya. Kenapa demikian? Karena ini berbahaya. Dan sudah pernah kita bahas juga beberapa pertemuan di masjid ini tentang apa? Hukum musik itu sendiri. Dan yang terakhir para jamaah sekalian adalah at-tahawun fi tahqiqi ma amara bihillah. Saat seseorang muslim ya melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah bagi dia. Allah perintahkan apa dia tidak kerjain, dia lalaikan, dia tidak anggap, dia anggap remeh. Ini ditunggangi sama setan untuk menyesatkan diri dia sendiri. Makanya Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 208 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Jangan separuh-separuh. Jangan yang cocok diambil, yang tidak cocok ditinggal. Karena orang Yahudi yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman sama sebagian dan dia kufur kepada yang lain. Jangan kayak orang munafik, kalau enak dia ridho, kalau tidak enak dia tidak ridho. Jangan masuk ke Islam semua. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ditempel langsung, jangan mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sungguh syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Fadkhulu fil Islam fi kullil umur huwa alladhi yukhlishu minasy syaitan. Maka saat seseorang masuk ke agama Islam ini secara sempurna, kafah, itu yang dapat menyelesaikan ikatan dia dengan apa? Syaitan. Maka para jamaah, bagi siapa-siapa yang masuk Islam atau sudah Islam dari lahir, ya sempurnakan keislamannya, sempurnakan keimanannya semuanya, supaya tidak jadi apa? Dijadikan bahan sama setan untuk ditunggangi, untuk menyesatkan dia. Saat kita lalai, itu yang ditunggu sama setan. Makanya salah seorang sahabat mengatakan, setan itu seakan-akan menduduki hati seseorang. Saat orang itu lalai dari berzikir kepada Allah, diterkam sama setan langsung. Tapi saat dia tidak lalai, terus dia berzikir, dia mengingat Allah SWT, sholat, mengerjakan yang diperintahkan dalam agama ini, dan menjauhi yang haram-haram, sulit setan untuk masuk di situ. Tapi saat kita lalai, seakan-akan kita kasih jalan, ini loh pintunya. Akhirnya diterkamlah oleh setan dari pintu tersebut. Maka itulah para jamaah sekalian, poin-poin yang sampaikan dari cara-cara setan untuk menyesatkan para manusia. Dan pembahasan yang akan datang, insyaallah kita akan membahas poin yang lain, yaitu aslihatu al-mu'min fil harbi ma'asy syaitan, ya. Senjatanya seorang mukmin untuk memerangi setan. Apa saja? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.